Nah, sebelum kita ini ya kayak sharing dari segi mungkin secara konsep perhitungan cara masuk MSCI kayak gimana. Boleh sharing dulu nggak sih dari segi benefit buat owner dulu deh. Soalnya kita kan sebagai retail ya, kalau misalnya kita beli dan kita percaya sama story-nya sebuah emiten atau owner yang mau mendorong sahamnya itu ke MSCI, menurut gue penting banget buat kita tuh juga memahami emang untungnya buat owner tuh apa gitu. Oke. Jadi owner itu kan macam-macam ya. Konglo kan banyak ya. Ada konglo yang sekarang sedang naik daun nih. Pak Prayogo, Salim, Sinarmas, yang terbaru Pak Happy Apsoro dan sebagainya. Nah, juga di luar itu kan juga banyak konglo-konglo gitu ya. Nah, ada konglo yang kalau saya perhatikan, basically they don't care harga saham di marketnya berapa. Jadi biarkan mekanisme market gitu. Ada juga konglo yang kalau kita lihat ya secara kasat mata ya, wah kayaknya senang banget nih harganya tinggi gitu kan. Nah, kalau secara akuntansi perusahaan, ketika perusahaan sudah IPO, harga saham secondary marketnya itu sudah tidak menjadi free flow lagi bagi banknya, bagi perusahaan. Misalnya saya IPO di harga 1.000, terus sekarang harga market 3.000. Saya dapat untung nggak? Nggak dapat. Kenapa? Karena saya baru dapat kalau saya jual. Kalau saya nggak jual, ya udah mau harganya ke 3.000 kayak ke 300 kayak, ya paling saya ditanya orang aja kan, ini kenapa perusahaan harganya 300 gitu? Ada masalah apa gitu? Jadi dari perusahaan seperti itu. Nah, perusahaan baru dapat untung kalau dia mau melakukan right issue atau private placement. Contoh kayak yang Pani. Pani kan dia mau right issue. Dia punya book value, kalau saya nggak salah, saya hitung-hitung sekitar 1.200. Dia punya prospektus, dia punya rencana untuk menambah saham baru dengan right issue itu di harga 13.800. Nah, ibaratnya modal kamu 1.200 nih. Kamu bisa jual tambahan saham ke market dengan harga 13.800. Nah, kalau dia lakukan itu, baru ada gunanya. Kenapa? Karena dia bisa IPO round 2, kemudian dapat dana jauh lebih besar. Nah, itu yang dilakukan oleh Pani di aksi bisnis korporasi yang terbaru. Ada juga mungkin si ownernya mungkin mau lepas sahamnya secondary. Jadi dia kalau dia right issue kan uangnya masuk ke company, bukan kocek pribadi. Tapi kalau dia mau masuk kocek pribadi, nah dia itu harus lepas di market. Cuma kalau lepas di market kan kadang-kadang harus wajib bikin dokumen keterbukaan informasi atas nama pemilik, dia jual saham. Alasannya kenapa? Harganya berapa? Lembarnya berapa? Nah, karena kalau dia jual sahamnya terlalu agresif, jadi dipertanyakan, kok kamu kerjanya jualan saham? Harusnya kan kamu ngurus perusahaan gitu. Tapi kalau kamu jualnya sedikit untuk menambah free float, nah mungkin orang senang gitu.